Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi 6 prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat dan tepat waktu, dan juga tepat mutu. Berbagai program pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, seperti program pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh para petani dan banyak program yang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan program pupuk bersubsidi, saya sudah terhubung dengan Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Deni Herdiana. Pak Kabid, bisa dijelaskan terkait dengan pupuk subsidi, regulasi pupuk subsidi untuk para petani seperti apa sih untuk di Kabupaten Garut sendiri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020 bahwa tujuan utama program pupuk subsidi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi. Yang kedua, tujuan akhirnya adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian khususnya di Kabupaten Garut. Nah, alur untuk distribusi pupuk subsidi yang pertama adalah kewajiban kita para penyuluh itu mendata ya dan mendampingi petani dalam menyusun RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, setelah disusun RDKK, maka para penyuluh itu berkewajiban untuk mengentry ke dalam ERDKK, elektronik definitif kebutuhan pupuk tingkat kelompok tani. Nah, setelah di-entry ke dalam ERDKK, itu masuk ke database kementerian. Nah, data itulah yang menjadi kebijakan ke pemerintah pusat untuk mengalokasikan pupuk subsidi untuk masing-masing kabupaten maupun provinsi. Itu mungkin perlu kami sampaikan. Terima kasih. Pak Kabid, berapa sih jumlah distributor dan kios penyalur pupuk subsidi di Kabupaten Garut? Untuk tahun 2021, itu jumlah distributor yang berkewajiban mendistribusikan itu jumlahnya 9 distributor. Dengan jumlah kios tani yang tersebar di 42 kecamatan itu kurang lebih 2024 kios tani. Nah, kebijakan untuk penunjukan itu selain dari kita, Dinas Pertanian, juga dengan Dinas Perindag ya, Dinas Perdagangan dan Industri, dan juga pihak PTPI, PT Pupuk Indonesia. Berapa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah? Bisa dijelaskan Pak Kabid? Sesuai dengan Permentan nomor 49 tahun 2020, itu sudah ada harga eceran tertinggi untuk masing-masing pupuk subsidi. Untuk jenis pupuk Korea itu paling tinggi per kilogramnya 2.250. Untuk ZA itu 1.700 per kilogram, kemudian untuk SP36 2.400 per kilogram, untuk NPK Ponska 2.300 rupiah per kilogram, dan Petogranik 800 rupiah per kilogram. Apabila distributor dan pengecer atau kios dan penyalur penjual pupuk bersubsidi tidak sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah, apa ada sanksi Pak Kabid? Terjadi kenaikan harga pupuk subsidi, mungkin masyarakat bisa memberikan informasi kepada tim HP3 Pak, tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Itu ada di tingkat kecamatan, ya, ada tim perpal pestisidanya, ada juga tim perpal tingkat kabupaten. Nah, mungkin kami nanti akan berkoordinasi dengan tim HP3 kalaupun terjadi semacam tindak pidana, ya itu mungkin nanti kita akan komunikasi dengan pihak APH, karena pihak APH baik itu Polres maupun Kejaksaan itu termasuk dari tim KP3. Pak Kabid, apa semua para petani di Kabupaten Garut mendapatkan pupuk bersubsidi? Ya, pada dasarnya seluruh petani itu berhak mendapatkan program pupuk subsidi. Namun kaitan dengan peraturan kementerian bahwa petani yang mendapatkan alokasi subsidi adalah petani yang sudah terdaftar di ERDKK. Yang tadi kami sampaikan dari awal bahwa seluruh petani itu yang tergabung dalam kelompok tani
itu menyusun RDKK dengan para penyuluh, dan kemudian oleh penyuluh itu dimasukkan ke dalam RDKK. Nah, data petani itulah yang mempunyai hak mendapatkan program pupuk subsidi. Bagaimana dengan kelompok tani yang baru Pak Kabid? Apa mendapatkan pupuk subsidi juga? Nah, kebijakan kementerian untuk tahun depan bahwa data RDKK itu ngeling ya dengan data Simuluhtan. Artinya kelompok tani yang dapat alokasi subsidi harus terdaftar juga di dalam Simuluhtan, Sistem Penyuluhan Pertanian. Nah, ini mungkin kami menghimbau kepada para petani, baik itu yang belum masuk program pupuk subsidi maupun sudah, segeralah mendaftarkan kelompok taninya ke dalam ke para penyuluh, kemudian kita entry ke dalam sistem Simuluhtan. Pak Kabid, pertanyaan penutup. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para petani di Kabupaten Garut. Silahkan Pak Kabid. Ya, harapan kami mungkin para petani secara aktif mungkin bisa berkoordinasi dengan para penyuluh, sehingga untuk tahun depan para petani bisa terdaftar atau terregister di dalam sistem Simuluhtan maupun RDKK dengan membawa bukti-bukti data-data yang valid, baik itu yang menunjukkan luas lahan maupun data pribadi terutama, karena selama ini yang menjadi hambatan adalah data kepemilikan lahan dan data pribadi, yaitu data KTP, NIK ataupun data KK. Itu mungkin Bapak.